Menabung dalam bentuk dana tunai atau uang menjadi hal yang biasa setelah tabungan dalam bentuk emas mulai diperkenalkan oleh beberapa bank. Emas yang dinilai tidak memiliki efek inflasi ini menjadi daya tarik tersendiri untuk dijadikan sebagai lahan investasi utama. Hal ini terungkap dalam acara talkshow investasi emas yang diadakan oleh komunitas TDA wilayah Depok. Talkshow yang menampilkan Ahmad Ghazali sebagai pembicara tunggal ini mengungkap bagaimana cara berinvestasi emas yang aman dan lebih cepat menguntungkan. Saat ini, menurut Ghazali, investasi dengan cara gadai emas merupakan pilihan yang aman dan lebih menguntungkan dalam mengelola emas. Sementara emas yang dijadikan investasi disarankan oleh Ghazali adalah emas lantakan atau logam mulia. Termasuk di dalamnya adalah mata uang dinar dan dirham. Logam mulia dan dinar. Kenapa dua jenis ini yang disarankan? Saya menyarankan jenis emas yang pertama bersertifikat, yang kedua standar. Standar dalam arti bentuknya standar, ukurannya standar, karatnya standar. Yang kedua bersertifikat. Kenapa perlu standar? Karena untuk jual beli jadi mudah. Gue jual kalung dong, berapa gram, berapa karat, repot ngukurnya, ya kan? Kemudian bersertifikat. Kenapa? Karena kita orang awam dan saya sendiri nggak bisa bedakan mana emas 24, emas 23, saya nggak tahu. Terus bagaimana caranya kita tahu ini emasnya berapa gram? Lihat dari sertifikatnya. Ingat, sertifikat bukan kwitansi. Oke? Ini emas ini tradisional sekali. Seperti nenek-nenek kita zaman dulu lah. Cuma nenek kita mengajarkan adalah beli emas, simpen, dan selesai. Itu strategi dasar dan itu baik. Tapi ada strategi yang lebih baik lagi dengan memanfaatkan gadai emas. Dengan kita memanfaatkan gadai emas, kita sebetulnya meleverage, membuat daya ungkit sehingga kita belinya sedikit, dapatnya sedikit. Uang modalnya sedikit, belinya sedikit. Contoh adalah, oke, saya jelas dulu mengenai transaksi gadai. Kenapa transaksi gadai? Transaksi gadai adalah gini, saya punya emas. Bang, saya mau gadai emasnya. Bang, saya pinjam duit berapa? 10 juta, dapat 10 juta. Ingat, bank saya nggak boleh kena bunga, sehingga ngambil 10 juta pulang lagi 10 juta. Tapi dipikir banknya rugi juga, ya nggak? Nah, terus gaji karyawan pakai apa? Terus jaminannya apa? Kamu minjem 10 juta, ini jaminannya saya kasih emas 10 gram, 25 gram sama bank. Oke, emasnya saya terima sebagai jaminan. Tapi ngomong-ngomong, ini emas kan harus saya jaga, harus saya simpan di brankas, harus saya pasang satpam, pasang alarm. Kalau begitu, dilaksanakan di Gedung Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia beberapa waktu lalu ini juga dibarengi dengan launching Koperasi BMT Berkah Mulia. Lembaga ini menurut Arif Supriyadi selaku Direktur Koperasi tersebut merupakan solusi yang ditawarkan untuk anggota komunitas TDA Depok dan masyarakat umum untuk mendapatkan logam mulia dengan mudah, aman dan lebih terjangkau. Mulai dari Rp50.000, anggota koperasi bisa menabung emas. Setoran ini akan disimpan hingga mencapai harga tertentu untuk ditukarkan dengan logam mulia. Selain bebas dalam menentukan besaran tabungan, di lembaga ini anggota juga dibebaskan dalam biaya simpan pinjam. TDA sendiri merupakan komunitas tangan di atas yang tersebar di seluruh Indonesia. Anggotanya adalah para calon pengusaha dan para pengusaha. Dalam komunitas tersebut, para calon pengusaha mendapatkan bimbingan melalui sesi kelompok mentoring bisnis atau KMB yang terdiri dari 7-10 orang per kelompok. Sedangkan kelompok mastermind atau KMM berisi para pengusaha yang ingin naik kelas. Sesi ini dimentoring oleh pengusaha yang telah sukses. Bisnis TV Jakarta.